Kiyoshi. Benar. Dari sudut biru, sang Sang tuan rumah Bakuito R7. 7 kali bermain, 8 kalah, 4 imbang. Katanya begitu itu. Wah, dia tetap ada win rate-nya, Pak. Bentar. 7 kali bermain, Iya. 4 kalah, 4 Iya. imbang. Barmo. Berarti 8 8 kali. Saya pas sekolah, pas Udah STK, nomor lah, pas lambungnya. sampai gerbang doang, Pak. Kesel banget. Gue kesel banget Iya, dengernya. gue juga denger tuh. Iya. Kok 7 kali empat, bermain, 4 kalah, Aman. 4 8 sih. 8 dong. 8 apa 7 bro? Iya. Teman-teman, sekolah ya, yang baik gitu. Benar. Jangan sampai gerbang doang, ke dulu. Iya. Tapi Benedetta nggak dipik, justru malah Yi Shunshin Wah. ya, yang kita tahu dari Suns dengan marksman-nya, bahkan Yes. dia sempat Supreme nggak sih kalau nggak salah kemarin. Dia mengejar, Yi Shunshin. Pak. mengejar global Yi Shunshin ya. Mengejar global 1 Tapi tetap kalah sama Cornet ya. Ya, Tetap susah dia nyusul Palmer Cornet. aja kagak masuk. Oh iya, cuma 66% ya. Palmer kagak masuk berubah jadi tank sekarang. Capek. Benedetta kebuka Profesor KB. Oke, ini Apakah- berarti bisa jadi ya. Kalau memang Iya. mereka mau mengamankan Benedetta, ambil aja kasih ke Psycho. Psycho-nya bakal jadi roamer tank. Roamer tank atau bahkan mungkin nantinya bakal menjadi support seperti Drian pernah juga. Kenapa nggak Bermain dijadiin Benedetta. jungler? Kenapa dia dijadikan jungler? Iya. Bisa jadi Bisa jadi. sama Albert. Iya, Atau pasti lah jangan-jangan sama Albert. atau jangan-jangan malah diambil buat Skylar. Oh, Ayo. God Lane. Ayo, Godland iya. Bisa jadi. Godland Benedetta itu menguntungkan loh Pak sekarang Pak. kenapa, Pak? Karena dia yang pertama untuk cutting minion pasti lebih unggul. Karena biasanya kan kita tahu sendiri bahwa Godlaner ini adalah hero yang squishy. Yap. Yang dia itu baru up-upnya tuh di mid game to late game. Oke. Seperti yang kita tahu mungkin hero-hero yang terbuka kayak Wan, terus hero-hero kayak Hayabusa gitu kan. Yang Bane mungkin masih ada loh. Bane masih ada. Tapi kalau untuk masalah cutting minion jelas lah Benedetta versus Bane, aku megang Benedetta. Dia bisa lebih cepat cutting. Ya, gue tuh penasaran cewek ntar mau pakai apa lagi, Pak. Iya. Karena ini satu makhluk ini aneh-aneh juga. Satu player. Oh, Player satu player. dong. Satu Kita player. sama, satu makhluk juga kita. Iya, benar. Manusia juga gitu. Manusia. Iya, Makhluk hanya saja jiwanya ketika di Land of Dawn ada yang bayi macan, bayi alien. Iya. Iya. Ada yang tukang pukul. Perbedaan sel motorik juga, Pak ya. Emang kalau dia mau nemuinnya umur dulu. Oke, Lancelot ini deh. Lancelot sudah di-ban begitu saja seperti kita tahu bahwa Albert, user dari Lancelot sendiri, memang sangatlah mengerikan dan bahkan kali ini sudah ada Chang'e, hero dari cewek. Iya. Bahkan mereka mikir juga berarti Benedettanya belum tentu di Belum tentu, jungler. belum Makanya tentu. mereka amanin Lancelotnya. Menarik sih. Bahkan Iya. seperti yang dibahas sama Profesor KB juga tadi. Kalau Iya. misalkan di God Lane dipakai sama Skylar. Yang kita tahu Skylar juga main assassinnya oke-oke banget. Oke Apalagi banget. Hayabusanya kan. Nah, itu dia udah bener-bener kayak flawless gitu. Kucing. Flawless. Yes. Flawless tuh berarti apa kayak lancar gitu. Iya, kayak Bunga, ingat bunga. apa ya? Itu flower, Pak. Hah? Flow, Ya beda. ampun. Flower tulisannya. Flower tulisannya Ini bukan flawless. Flawless itu bahasa. Iya. Bahasa Inggris. Flawless. Iya, bukan flower. Beda. Brother. Tolonglah, brother. Gimana sih? Katanya playoff mau jadi English caster. Ngomonginnya udah apa? Sel motorik, umur. Iya. Udah ngomonginnya bunga, ya kan? Bunga identik dengan Oke. Pak Pulung. Oke, saya mengerti. Pak, jangan gitu, Pak. Lanjut. Apa bercandanya serem 3, 2, 1, Bane. 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 buat cewek. Bane apa Bane? Bane, Bane. Bane. Lo bilang apa tadi? Bane apa Bane? Kalau Bane Bane itu siapa? Iya juga kan. Kan tergantung ada orang yang manggilnya Bane, ada yang manggilnya Bane. Ya udah deh. Apa? Kamu maunya apa? Kalau aku suka Bane. Kalau gitu aku Bane. Oke. Aku nggak mau sama kayak kamu. Si Keong. Oke. Bane itu yang Buset, dipakai Keong. sama tim Ararki. Si Keong. Benedetta. Bannerita. Selain suka nonton MPL, aku juga suka kamu. Hah? Juga siapa? Kamu seperti yang sana selalu ku Lagu yang mana? nantikan. Lagu Aku apa inginkan. itu? Beda. Oh beda. Elis tapi ternyata diamankan. Dia itu. Gila gue dari tadi mikir loh. Dia Lama nyanyi banget gitu lagi. kayak perasaan kayak salah liriknya apa ya? Dia itu bukan kamu. Tapi Elis sebenarnya akan diamankan oleh Boots. Boots dengan Elis. Dan ini kalau misalkan Kaguranya diamankan oleh Dria, ini sangat berbahaya untuk Papulung dan juga Cornet. Pasti sih ini. Seperti yang kita punya dari data yang ada di Land of 100%. Dawn, 100% Pak, Drian dengan Kaguranya 6 kali di pick, berarti ini adalah pick ke-7 kalau di tangan Drian. Saya nonton ya. Saya ngitung kemarin yang kamu bilang 0/4-nya si Drian ya. Oh iya. Perangko. Itu lebih tahu 0/7 apa?
Iya. Iya, lebih sampai, banyak dia sampai miss. ada yang DM aku. Katanya ujung-ujungnya 4/9. Oh iya, betul. Iya, 4 kena, 9 miss. Tapi pas aku tanya ke Drian tuh, kalau Drian dia bilangnya ini karena miss kok. Karena kombonya tidak berjalan dengan Kiboy. Iya, kombonya nggak berjalan. Karena Pas harus udah kena digigit stun, dulu ya kan, pakai item kupa, baru ditarik. Yang ketarik lupa. Oke. Gigi. Saya lo ngeles lo, Gigi, Drian Pak. lo. Apa? Oke, ini menarik sih kalau udah mengamankan Digi seperti ini. Berarti Varsha akan diamankan oleh Skylar, lalu Finn kemungkinan besar akan menggunakan Digi. Ini Onyx tahu-tahu Balmond yang diambil. Kalau dia Balmond berarti ceweknya. Ceweknya yang berarti Elis. ceweknya Iya, Elis. Goldennya Masih iya bisa dong, jadi. Tiga Elis. Tapi kalau aku ya bukan seperti ini. Wih, Esmeralda ternyata, Pak. Butch. aku tadi mikir kalau misalkan Balmond oke. Atau satu hero lagi, Pak. Apa itu? Khalid. Oh, kali. Iya, untuk 1v1 situation sama R7-nya nanti. Jadi benar, Elisnya bakal di golden. Tapi Mungkin ternyata dengan hanya pede-pedean Esmeralda. sih. Pede-pedean melawan Pak Witonya, enakan apa? Benar, karena gini, seperti kan? kita tahu Pak Wito ini kan memiliki absorb damage. Pak Wini apa Pak Wito? Pak Wito ini. Ini apa itu? Nah, itu. Pak Wini itu adalah Pak Wito Pak ini. Wini. Iya, Nah, Pak Wini ini. Pak Wini. Kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa Absorb damage. diambil absorb bisa Itu dimakan. dia. Gitu. Ah, Pakai satu buah Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. lebih tipis Durasinya. untuk early-nya doang ya? 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Lama, benar. Lama bentar. Bentar dong itu Ini durasi. Pak, ini dia waktunya Sonic di luar sana, Rakyat kita di luar sana, banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn, menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Esports. Diteriakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. Oke. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih kalian Kira dengerin. banget ya di FPL Arena ya. Ya kalian dengerin. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih Yang banyak. di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong, pasti. Ya, ramaikan. Ramaikan. Hari Minggu, kerja, nonton FPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada. Lah, Ada juga Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu Pak. sepertinya FPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Yap. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit ini bisa dibilang lumayan di shooting zoning nih ya dengan apa Peri dan bahkan ada Kiboy, ada cewek yang mulai diajar di sana tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya, lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya, perlindungan juga, Pak. perlindungan Iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe, Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada keluaran. Ini Alex tuh final Nah, blow-nya itu dia. langsung nabrak ke arah Sun. Ih, Sedikit lagi satu akankah satu. menjadi milik Oh. dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh Koshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa defend. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Langsung straight on! Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya titit, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Kiboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung Weh, bersihkan saja. Tampaknya ada dua, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk balik ke arah belakang. Tapi ada flicker, ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung depan tentu saja ada Albert. Langsung ada Alexa final blow. Tidak ada flicker dari terus ceweknya. Dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak keyboard. Tidak ada flicker. 2 menit. Dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya. Langsung tidak diffusion. One more hit. Masih bisa cabut. Masih ada Absolute Shield juga dari Umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice.
Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya, kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja, ditahan, Pak. pakai Ini langsung overturn-nya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia memakai flicker. Bisa untuk antara ngedefend cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan time Jadi, journey. that's right. Karena tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan ngedesnya cepet banget. Ya, Ya, benar. sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai stiker mau nggak mau. Pak. Iya, jenis burung darat dia, Pak ya. Iya, betul. Oke, berbeda. Lelaki burung darat Buset. Digi. Digi Oke, langsung di patahannya jelek banget. lanjut lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 dua, Kak. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim Arkehoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur. Alexo final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk nge-setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Oh gila, Arkeoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. kayaknya mereka bener-bener zoning outnya tuh kayak di depan ada Flynn nih, terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho. misalkan mereka ngejar, Ah. tiba-tiba ada langsung Federal Attack. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali ya. Dan serangan dari atas lah gitu. Bagus banget. Welcome Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat 9 mengerikan ya. berarti. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi Fitnya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus Weh. juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan, dan bahkan ceweknya juga, dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menang Bigetron? Bisa jadi, lupa Bisa diganti ya. jadi, Iya. bisa jadi. Satu outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeos di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Jep. dipanah, disabet. Satu lagi sini ke panah, punggung lu nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai 1 execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk 1 minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah Nge-bait juga. lane-nya. Lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Alexa final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya gak boleh kabur dan langsung lagi-lagi gonik dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat ngedes ke arah dari Sans-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja Ceorian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi turtle keempat ya, dan tampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya, lagi-lagi dari turtle juga, dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas, mereka belum menemukan best 5-nya, tapi udah ketemu best 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini Diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan Diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari Diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Iya. Itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi e-sport. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada seperti ya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Yes, Esport betul. ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Vin kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, ini Fitnya sebuah setup nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minion yang tidak mau kehilangan 1 turret pun.
dari sang raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempo hari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang Ini optimal. dash lagi di Sir Albert, Dash pakai lagi. flash, dan bahkan Damage-nya. Alexo final blow, dan langsung poison kill dari Sir Albert, ya ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan, dan bahkan ada Blazing Duel juga Skylar masih hidup semua dari sang raja, dan Albert yang belum cukup puas, dikejar Goni, tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja, dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini Wow. adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports, dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Lihat lore-nya udah Kiboy-nya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Gimana Justice ke Imperial bagian Justice masih ada dalam. time journey? Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang selesai bahkan misi lihat aja. triggernya reverse time mulai karena suara Kiboy lagi-lagi again and again dari suara Kiboy-nya. Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang. Tapi ini yang membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arke Hoshi-nya untuk mendapatkan round pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok. Gak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman. Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arke Hoshi ataupun Onyx. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dilakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara Yes. reverse time udah mulai kecolok. Santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi-lagi R7 Algojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike-nya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat giginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar, dan bahkan tidak dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang, dan dia juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert. Jatenya 3 dan selalu nge-spam Godik. Knockout strike kali ini miss, dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord-nya. Karena 2 orang dari Onyx Esports bahkan dari Sunset sudah dihancurkan duluan, Walai. Wow, dan hal yang barusan kita lihat di saat Boots melakukan Falling Star Moon itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pagitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Araki Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor tinggi dari Finn ini benar-benar sampai misalkan snack time. Pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang ke-5 day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat ya. Agak berat. Balikinnya. Kenapa? Kalau dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Yap. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Araki Hoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika tim fight berlangsung. Waduh, mulai ke Lagi-lagi. gap untuk kali ini siapakah akan dapat Albertnya. Untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat, sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya. Dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari Araki Hoshi, Walai. Dan Satsia dipukul mundur oleh seorang strike-nya dari seorang Psycho, dan bahkan lihat giginya kali dituang dulu. Tapi Blazing Duel terbakar langsung maju ke depan, tapi Palekto paling numpulnya agak sedikit miss dari seorang Albert ya. Tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah. Enggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive 2 orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tadi cewek jalan di atas Aleka final blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan. Cuman Skylar Blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing Duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi mainin Iya. timing dengan sangat luar biasa. Digis back. Satu kali tumbang. Kurokotok. Kurokotok. Jadi gimana, Be? Kurokotok.
Mirip banget lu. Ya, Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi maksudnya. Burung bulat lu. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa ya? burung farsa. Ah, kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung farsa lu. Ferry. Mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada gitu. Nggak ada ikhlas berarti Kemarin tadi gak ada aja. yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ibu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya semuanya. kencang, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Ah, benar-benar. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Iya gak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah begitu Hunter Strike. loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua. tangan kiri tuh. Enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pakito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Left punch, Left punch. apa tuh hard left Oh, punch. kidal dia, Pak, ya? Kidal dia. Skill satunya Kidal, Bang. ya. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 Win juga of dari Nature seorang juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya. Sebelum dijadiin ya dari Deadly Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle? Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Arkyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Arkyoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya, Athena Shield Shield. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeatiin si Drian dan juga si Boy-nya. Lagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Lagi, retribution dari di mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Gursnya pun Tiga. harus berlari dengan begitu kencang. Empat, ya? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Terkurung Oke. di bagian dalam. Bet, Balik dalam. bet. Nah, Arsepan sini deh. Sini deh saya, kalem, Kalem, Kalem. Sabar atau minion masih berjalan. What? Ini dia. Ada Winter. burung nembak burung. Winter. Winter Trencher. Pertarungan antara 3 burung. versus Ini 5. dia. Burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar burungnya. tersisa, Alekto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan disecure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman Arkyoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Arkyoshi. Benar. Winred juga bakal 16 pecah sih. poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Ini bisa jadi kalau misalkan Arkyoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Winred, Kagura, dan Yisunshin dari Onyx Pecah. Esports. Bakal pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta Red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah serang Boots-nya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari instrumenting dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum ke-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta Red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh, ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga depan, tapi Kiboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari Arkyo, dari R7 dia dan bakal langsung melihat duet, mendapatkan 1